Shalom. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan dari kitab Kejadian pasal yang ke-23. Hari ini bersama-sama kita akan merenungkannya. Saudara, kalau kita memperhatikan pasal 22 berkenaan dengan ujian iman Abraham. Iman Abraham yang boleh dikatakan yang dapat menerobos sesuatu yang tidak terlihat sekalipun di mata kasat manusia, tapi Abraham bisa melihat itulah yang ditatap, itulah Tuhan. Dan janji Tuhan dipegang dalam kehidupannya. Sehingga ujian dari pasal 22 inilah yang memampukan Abraham ketika Sarah meninggal. Saudara-saudara, pasal 23 ini terbagi sederhananya 3 bagian. Yang pertama berbicara tentang Sarah yang mati dan Abraham meratapinya dengan tangisan. Yang kedua, di pasal 23 ayat 1 dan 3 adalah kematian daripada Sarah. Pasal 3 bagian bawah berbicara sampai di ayat 18 yang panjang lebar itu berbicara satu hal, yaitu transaksi Abraham dengan suku atau Bani Het. Dan kita bisa melihat bagian penutupnya bagaimana Sarah dikuburkan. Nah, saudara-saudara, tetapi kita akan belajar menemukan makna rohani di kisah 23 kejadian ini, saudara. Ayat yang pertama dikatakan Sarah hidup 127 tahun. Saudara-saudara, ini 127 tahun. Menurut para ahli, saudara-saudara, usia ini adalah usia yang genap, usia yang sudah lengkap, saudara. Walaupun dia masih lebih muda dari Abraham, saudara, Sarah, ada ibu-ibu bertanya pada saya, kenapa Sarah lebih dulu meninggal, saudara? Bukankah dia lebih muda? Ya tentunya ini merupakan satu ketetapan dari Tuhan, saudara. Tetapi dari pergumulan Sarah, jauh pergumulan Sarah menghadapi sesuatu yang berat ketika di usia lanjut, apalagi dia harus mengandung dan melahirkan seorang anak. Di usia di mana Ishak hari itu 37 tahun. Pada saat itu Sarah meninggalkan keluarga. Saudara-saudara, saya bersyukur sekali tadi malam menghadiri sebuah undangan pernikahan dari seorang anak penatua di sini. Dan saya tertarik sekali menyoroti omanya, poponya, saudara. Usianya ini pas bulan Juni adalah 101 tahun. Saudara, saya bilang, "Ai, 101 tahun masih bisa menyaksikan cucu yang sedang menikah." Saudara, itu berkat. Jarang sekali saudara jemaat atau saya berjumpa dengan usia lanjut melewati 100 tahun. Tapi ibu ini masih bisa datang, ikut pesta sampai malam, duduk minum kopi lagi, saudara. Wah, bagi saya ini sesuatu yang spesial lagi, saudara. Saudara, kita berdoa biarlah ini juga menjadi satu role model bagi jemaat, bagi anak-anak Tuhan, kesetiaan seorang anak Tuhan, saudara. Saya yakin Sarah melewati masa-masa yang sudah genap, saudara. Finishing well, saudara. Dan kita bisa menyaksikan bagaimana seorang yang ditinggalkan, saudara. Saudara, seorang yang ditinggalkan memiliki satu pergumulan tersendiri, saudara. Kalau kita memperhatikan ayat 1, ayat 2 ketika dikatakan kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba yaitu Hebron di tanah Kanaan, Abraham dikatakan datang meratapi dan menangisinya, saudara. Saudara-saudara, ini kata datang di sini, saudara-saudara, kalau boleh diperhatikan kata datang ini adalah bukan sekedar datang, tetapi Abraham memasuki suatu ruangan, saudara-saudara. Memasuki satu ruangan, satu tempat di mana Abraham di sana meratapi. Dan memang custom budaya, tradisi orang-orang dahulu, saudara-saudara, menghadapi suatu kedukaan, saudara-saudara, adalah dengan suatu sikap yang demikian. Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat Abraham meratapi Sarah, kita bisa melihat di sana, saudara-saudara, di ayat selanjutnya
dikatakan sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het. Dan nanti kita akan melihat ini sebuah transaksi antara Abraham dan Bani Het setelah melihat menyaksikan Sarah meninggalkannya. Saudara-saudara, kita perhatikan di sini saudara-saudara bahwa ketika Abraham meninggalkan istrinya Sarah mati dan keluar dari tempat itu, saudara. Artinya Abraham keluar dari suatu ritual yang telah dilakukan, saudara, di ruangan yang telah dia dalami, saudara-saudara. Tetapi dia tidak tenggelam di dalam ruangan itu, saudara-saudara. Dia tidak tenggelam dalam suasana yang begitu. Tetapi dikatakan dia bangkit. Dia melakukan sesuatu yang harus dia lakukan. Abraham dikatakan bangkit meninggalkan di tanah, mencari apa saudara? Ini mencari tempat pekuburan. Dan ini kita akan bisa melihat bagaimana penulis pada kitab Kejadian menceritakan sebuah kisah ini secara detail. Bagaimana Sarah itu dikuburkan, di mana, di tempat yang spesifik. Di tempat di mana, di tanah Kanaan, saudara-saudara. Abraham, di situ kita bisa melihat saudara-saudara, Abraham yang sungguh-sungguh tetap berpegang pada janji Tuhan. Dikatakan oleh penulis di Alkitab ini, saudara, Abraham tidak berhenti, Abraham melanjutkan untuk menguburkan Sarah di tempat di mana Abraham memilih tempat itu, saudara. Khususnya di mana kita bisa melihat, saudara, tempat yang dipilih adalah khususnya di dekat Gua Makpela itu, saudara. Kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, saudara-saudara, Abraham itu maju melangkah dengan berpegang pada janji Tuhan dengan teguh, saudara. Saudara, boleh dikatakan, saudara, apa yang dilakukan oleh Abraham, saudara? Abraham berjumpa dengan Bani Het, orang Het yang merupakan salah satu suku daripada tanah Kanaan itu, saudara. Penduduk asli Kanaan, saudara. Abraham tetap berpegang pada janji Tuhan di mana tanah Kanaan yang telah diberikannya, saudara-saudara. Orang-orang Het ini adalah orang penduduk asli Kanaan, saudara. Salah satu penduduk asli, saudara, yang disebut dengan Bani Het, saudara. Saudara-saudaraku, orang-orang Het adalah, boleh dikatakan di sini ada hal yang kita bisa perhatikan, saudara, ayat yang keempat. Ketika Abraham bertemu dengan orang Het, Bani Het, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Saudara, coba perhatikan kata yang penting sekali di bagian ini, ayat yang keempat. Abraham memperkenalkan dirinya sebagai orang asing, sebagai pendatang. Dalam konteks Abraham di sini, saudara, orang asing pendatang di Kanaan, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita nanti melihat di dalam perjanjian baru, kata asing, pendatang, ini mempunyai satu maksud, mempunyai satu arti yang dalam sekali bagi kehidupan umat Tuhan, bagi kehidupan orang pilihan, bagi kehidupan saudara dan saya, saudara. Di sana dikatakan kita ini sebagai pendatang, sebagai orang asing yang ada di dalam dunia ini, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, disitulah terjadi suatu dialog yang kita akan perhatikan di sini. Ketika dikatakan Abraham datang kepada Bani Het di sana, dikatakan berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Orang Het itu, Bani Het itu menjawab kepada Abraham, ayat yang kelima dan ayat yang keenam dikatakan, dengarkanlah kepada kami Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun yang kami dapat menolaknya, menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Saudara-saudara, ayat yang ketujuh, bangunlah Abraham lalu sujud kembali kepada Bani Het, penduduk negeri itu. Abraham dengan sungguh-sungguh memohon, saudara-saudara, supaya dia dapat mendapatkan tanah perkuburan itu. Artinya apa, saudara? Saudara, kalau kita memperhatikan Bani Het, orang penduduk di Kanaan itu sangat menaruh hormat pada Abraham.
Dikatakan Raja Agung di tengah-tengah kami. Saudara, memang kita tahu Abraham itu hidupnya, saudara-saudara, dia sebagai seorang yang bangsawan, seorang kaya, saudara. Dia memiliki tanah, dia memiliki tempat di mana asalnya dia berada. Dia memiliki kambing domba yang begitu besar. Gembalaannya luas, saudara-saudara. Tetapi ketika ada di tanah Kanaan, dia tidak hidup dengan segembarangan, saudara-saudara. Abraham hidup memperhatikan masyarakat itu. Kehadiran Abraham, kehadiran yang membawa shalom, membawa sejahtera bagi masyarakat. Sehingga mereka menaruh hormat pada Abraham, memiliki jabatan sebagai Raja Agung di sana. Artinya adalah sebagai seorang yang sangat dihormati Abraham. Maka tidak mungkin ditolak permintaannya untuk meminta tanah perkuburan itu. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Di sini dikatakan beri, dikatakan Bani Het, katakan ambil saja. Tapi di situ, saudara, dalam dialog ini, saudara, Abraham tidak mau, karena yang dimaksudkan Abraham di sana, dia ingin memiliki tanah itu dengan membayar harga. Berapa yang dibayar, saudara? 400 sikal perak. 400 ribu sikal perak itu adalah suatu harga yang mahal sekali. Saudara, perhatikan ayat demi ayat di sana. 400 sikal perak, saudara. Saudara, harga ini harga yang mahal sekali, saudara. Coba kita bandingkan dalam kitab 2 Samuel pasal 20, di sana berapa ayat di sana menceritakan Daud membeli tempel, memberikan tempat di sana, saudara, dengan 50 sikal perak. Bayangkan, berlipat-lipat ganda, saudara. Tanah perkuburan yang berukuran 2 meter kali berapa saja, harganya 400 sikal perak. Dengan harga yang mahal, ini boleh dikatakan orang Bani Het ini menjual Bani suku daripada Kanaan ini. Kalau kita perhatikan beberapa suku di sana, termasuk Hebron. Di sana dia menjual tanah ini, boleh dikatakan dengan tanah yang mahal, saudara. Orang Indonesia berkata ini ngegok, saudara. Mahal sekali. Saya melihat tanah kuburan mahal sekali. Di Indonesia itu ada satu tempat lahan yang beli. Sekarang harganya bukan 10-20 juta, ratusan juta. Hanya berapa meter saja. Kemarin ada teman jemaat baru meninggal berapa hari yang lalu. Salah satu diskusi dan juga sharing kami. Pak, beli tanah. Kamu mau cari di mana? Saya bilang, untuk papa. Papa baru saja Tuhan panggil. Sekarang jenazah masih ada di Litkem, dia kata. Ya, taruh di mana nanti? Di Matrafil saja. Ya, coba kamu hubungi tempat di sana, kamu cari. Saya lihat tidak murah. Tidak murah, saudara. Harga 400 sikal perak. Tapi Abraham membeli juga, dikatakan di kisah ini membeli. Kenapa dia membayar semuanya itu? Karena Abraham tetap berpegang pada janji Tuhan. Dia tahu inilah tanah yang diberikan, saudara. Dia bukan menerima dengan gratis, tetapi melalui kelimpahan yang Tuhan berikan, melalui berkat yang Tuhan berikan, saudara. Dia disebut sebagai Raja Agung karena orang-orang masyarakat itu tahu di sana Abraham ada orang yang dipelihara oleh Tuhan, yang dicukupi oleh Tuhan. Semua orang tahu, saudara. Maka saudara, inilah yang kita bisa melihat bagaimana Abraham, saya katakan, di tempat dia berada membawa shalom, membawa kedamaian, membawa berkat bagi masyarakat di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi mari kita garis bawahi kembali. Abraham mengatakan, memperkenalkan dirinya sebagai pendatang, sebagai orang asing di negeri itu. Saudara-saudara, kita melihat di sini Abraham di tengah-tengah kehidupannya ini, saudara, dia keluar dari kenyamanan, keluar dari zona nyamannya, saudara-saudara. Dia pergi ke tempat-tempat yang mungkin dikatakan tempat yang penuh dengan sesuatu yang berbeda, tempat yang tidak mudah dijalani. Berpindah-pindah, seperti orang dikatakan bernomaden, berpindah-pindah.
Dan di sana saudara-saudara kita bisa melihat bagaimana orang yang hidup di tengah-tengah perjalanan hidup yang seperti itu. Sebagai orang asing, sebagai pendatang. Dan Rasul Petrus mengatakan satu kalimat yang sama. Kita umat pilihan Tuhan ini adalah sebagai pendatang, sebagai orang asing di dalam dunia ini. Karena kita tidak akan tinggal tetap di dalam dunia ini. Dunia ini adalah tempat sementara kita. Sehingga Paulus mengatakan satu kalimat yang sangat dalam sekali, dikatakan umat pilihan Tuhan adalah warga negara kerajaan Allah, bukan warga negara kerajaan yang ada di dunia ini. Dan di dalam kitab Kejadian pasal 23 ini sudah merujuk kepada janji Tuhan yang telah dilihat, yang telah disaksikan oleh Abraham. Dia menyatakan, aku sebagai orang asing, sebagai pendatang. Dan ini saudara-saudara merujuk apa saudara-saudara? Sesuatu yang tidak dilihat saudara. Kalau kita memperhatikan dengan seksama dalam Ibrani pasal yang ke-11. Kalau sudah memperhatikan dalam khotbah-khotbah yang lalu ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara perhatikan saudara. Penulis Ibrani menjawab bagaimana Pak Abraham bisa memahami, memperkenalkan dirinya sebagai penduduk, sebagai orang asing, sebagai pendatang. Karena dia mengarahkan satu negeri yang baru. Negeri yang sempurna, tempat yang tidak ada lagi penderitaan dan air mata. Abraham dengan humbling, dengan rendah hati. Dia sujud dikatakan di hadapan Bani Het. Dan dia memohon supaya dapat memiliki kuburan itu. Ini kuburan ini dikuburkan di mana saudara-saudara? Kalau kita melihat di bagian akhir saudara-saudara memperhatikan ayat 3b sampai 18. Sebuah transaksi itu disebutkan dia meminta suatu tanah yaitu atas nama dirinya dengan lunas dibayar. Abraham perlu sekali hal itu ditegaskan untuk memberikan satu tanda bahwa dia memiliki tanah itu. Karena kalau di pasal yang ke-17 dikatakan di sana di Kejadian berbicara janji Allah tentang tanah perjanjian di Kanaan saudara-saudara. Abraham betul-betul mengingat pada janji Allah itu. Dan setelah dia tawar-menawar dan setelah dia membayar dengan 400 sikal perak, saudara-saudara, diserahkanlah kepada Abraham sebidang tanah belian itu. Tanah itu diberikan. Berikutnya Abraham menguburkan istrinya di sebuah gua. Di dalam gua ditekankan di sini adalah di mana Sarah dikuburkan di tanah Kanaan. Saudara-saudara, bukan sekedar tanah di Hebron atau di gua Mapela, tetapi diulang lagi oleh penulis Ibrani di sini dikatakan yaitu di Kanaan, saudara. Bahkan dikatakan di sebelah timur Mamre, saudara. Saudara, kenapa penulis menempatkan ini di bagian ini kembali? Sampai detil di tempat di sebelah timur Mamre. Saudara, Mamre adalah tempat di mana kita mengingat Abraham berjumpa dengan 3 oknum, 3 pribadi, dan salah satu pribadinya adalah Allah dalam penampakannya kepada Abraham secara langsung. Di sana ini mengingatkan Abraham bagaimana Allah berjanji kepadanya. Pada waktu itu dia berkata, tahun depan saya melihat kesaksian sebuah bukti bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak. Dan Mamre ini menjadi sebuah peringatan bagaimana janji Tuhan digenapi. Dan di usia daripada Ishak hari itu sudah 37 tahun. Suatu perjalanan yang cukup panjang. Tapi Abraham tidak lupa akan janji yang telah digenapi di Mamre pada waktu 3 oknum berjumpa pada dirinya. Dan mengatakan tahun depan engkau akan mendapatkan seorang anak. Dan anak itu sudah ada di tengah-tengah mereka. Dan Abraham meminta istrinya dikuburkan di tempat itu.
Di dekat itu artinya apa? Sebagai sebuah peringatan bagi seluruh umat Allah. Sebagai peringatan bagi Abraham dan keturunan-keturunannya. Bahwa tempat Mamre di mana Allah yang telah menyatakan dirinya di hadapannya. Dan ini bukan sekedar untuk berjumpa dengan Abraham saja. Tetapi ini merupakan satu karya yang Allah lakukan untuk umat Allah secara keseluruhan. Ini adalah kisah daripada pasal 23 Kejadian. Kisah keseluruhannya 3 hal tadi. Kisah kematian Sarah, transaksi Abraham dan Bani Het. Yang ketiga, penguburan di tempat di mana itu dibangunkan untuk supaya tidak dilupakan. Kenapa saudara-saudara? Kalau sampai itu tempat itu tidak dibeli, saudara, dalam tradisi custom Yahudi hari itu, saudara, tempat yang tidak dibeli, tidak dimiliki, saudara, pada waktu tubuh manusia ini hancur, tinggal tulang, dan tulang-tulangnya ini disimpan di satu tempat, saudara-saudara. Dan tempat itu akan digantikan untuk jenazah yang lain, untuk orang lain kembali. Dan Abraham tidak mau itu. Abraham mau itu menjadi miliknya sebagai tanda tanah perjanjian yang telah Tuhan anugerahkan dalam dirinya. Dan dia menata, hal ini bukan tempat itu yang dilihat. Penulis Ibrani mengatakan satu negeri yang baru, langit yang baru, bumi yang baru, yang turun dari surga, umat Allah menempati di sana. Saudara sekalian, bagi orang percaya, mari kita mempunyai teropong iman yang demikian. Kita sebagai pendatang, sebagai orang asing di dunia, hidup dalam dunia ini, mari kita menyadari hal yang ada di depan. Memiliki visi. Visi bukan hanya dalam dan besar. Banyak orang sekarang memiliki visi, ambisi yang besar, yang dalam, saudara. Tetapi mari kita sebagai umat Allah memiliki visi yang jauh ke depan, saudara. Bisa memandang hidup depan, kita tidak boleh terpikat pada dunia yang ada di dalam dunia ini, saudara. Jangan sampai kita mencintai dunia melebihi apa yang ada yang paling utama di depan. Inilah pesan yang pertama, saudara. Seorang umat Allah yang berjalan bersama Tuhan, saya yakin, saya percaya, iman yang demikian makin lama makin jauh melangkahnya, saudara. Makin jauh, makin melihat, saudara-saudara. Berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama Allah, percaya dan beriman kepadanya. Tuhan akan membuka mata rohani kita yang jauh itu dapat kita lihat. Lebih jauh, lebih jauh. Jangan kita hanya terlihat dalam kehidupan hidup di dalam dunia ini hanya sebatas daripada tanah kuburan saja, tidak. Kita harus melihat sesuatu yang jauh. Saudara, ada seorang penulis pujangga menggambarkan 3 tipe manusia. 3 macam manusia. Orang macam yang pertama adalah orang yang berjalan di dalam dunia mencari kemapanan, mencari kenyamanan. Membangun rumah supaya nyaman, mencari harta supaya nyaman, supaya mapan, saudara. Kalaupun keluar dari dunia itu, keluar kota, mungkin keluar negeri, saudara, tetapi dia akan kembali lagi karena dia mau tempat yang nyaman itu, dia mau tempat yang mapan itu. Abraham tidak demikian. Abraham keluar dari kenyamanan, keluar dari zona nyaman, dia pergi, saudara. Bahkan berpindah-pindah, tetapi berpindah-pindahnya Abraham selalu dengan satu tujuan, menjadi berkat. Menjadi seorang yang membawa kabar baik. Shalom itu. Saudara, Abraham keluar dari kenyamanan, mengikuti jalan Tuhan. Yang kedua, tipe orang yang kedua adalah orang yang berjalan terus saja. Maju memang dia berjalan terus, saudara. Tiap hari, tiap waktu dia berjalan terus, bekerja terus, saudara. Berusaha, berupaya terus. Inilah yang mewakili orang-orang di postmodern, orang-orang kita hari ini, saudara. Orang yang giat kerja pagi-pagi sampai malam, tapi dia berjalan terus tanpa tujuan. Dia hanya berpikir berhenti pada satu ketika selesai. Saudara-saudara, Abraham tidak demikian.
Abraham memang berjalan terus, tetapi dia mempunyai visi yang jauh, yaitu negeri yang baru. Negeri yang Tuhan anugerahkan. Abraham bukan seorang perjalanan yang tidak tahu kemana dia harus pergi. Dia tahu di mana. Inilah iman Abraham, saudara. Melihat sesuatu yang dilihat oleh Allah di dalam hidupnya. Dan tipe manusia yang ketigalah orang yang tinggal di suatu tempat, tetapi tidak pernah tinggal selama-lamanya itu di situ. Ini Abraham. Dia tinggal di satu tempat, tetapi dia menyadari dia tidak akan pernah tinggal selama-lamanya di tempat itu. Abraham tidak pernah tinggal di satu tempat selama-lamanya di tempat itu. Waktu itu dia tinggal di satu tempat, mencoba pergi membawa kabar shalom, kabar baik ke tempat lain. Saudara, yang inilah yang membedakan bagi tipe orang ke satu dan kedua. Abraham melihat sesuatu yang ada di hadapannya, yaitu menatap tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Tuhan memberikan Abraham dengan begitu segala-galanya. Dia orang yang sungguh-sungguh melihat sesuatu yang indah dalam hidupnya. Petrus dan Paulus memakai kalimat-kalimat Abraham ini dalam suratnya yang ditulisnya. Sebagai umat pilihan Tuhan, kita pendatang, asing di dalam dunia ini. Karena dunia bukan rumah kita. Dunia adalah tempat persinggahan kita yang sementara. Dan satu hari kelak kita harus meninggalkan dunia yang sementara ini. Sebagai pendatang, sebagai orang asing, di negeri kita bukan di tempat ini. Negeri yang kekal. Kita tidak boleh menggantungkan pada dunia yang sementara ini. Hidup berbuah di dalam Tuhan, di dalam dunia yang sementara ini. Tetapi kita tetap menggantungkan pada Tuhan. Marilah kita menjadi orang-orang yang boleh mereformasikan situasi keadaan kita hari ini. Menjadi berkat di dunia, di kampus kita, di sekolah, di tempat kita bekerja, dimanapun kita berada. Mari kita bersaksi menjadi satu pembawa kabar baik dalam dunia, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.